Wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang, dan senang dan bahagia sekali rasanya kita dapat kembali belajar bersama-sama di pengajian Muslimah Jogja. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa di pekan keempat di hari Senin, kita akan melanjutkan pelajaran kita bersama guru kita Ustadz Amir As-Soronji LC MPDI. Dan Alhamdulillah Ustadz Amir sudah hadir di tengah-tengah kita, akan melanjutkan pelajaran fikih wanita, fikih sunnah lim nisa, karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran tentang beberapa perkara yang boleh dilakukan dalam sholat. Kita sampai sekarang kita jam 9.30, kita ada 1 jam ke depan. Nanti kita beri waktu secukupnya sama Ustadz dan kita lanjutkan dengan bersoal jawab. Dan Alhamdulillah kita silakan pertanyaan dilayangkan di nomor 08156 877 677, baik lewat pesan singkat SMS dan juga WhatsApp, dan juga bisa langsung ditanyakan di masing-masing. Yang nonton di Instagram silakan memberi komentar, yang Facebook silakan memberikan komentar, dan juga di YouTube bisa langsung memberikan pertanyaan di kolom komentar ya. Kita langsung kepada beliau Ustadz Amir As-Soronji, kami persilahkan. Tafadhol maskuro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para pemirsa, para ibu-ibu dan para remaja putri rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian Muslimah Jogja. Kita masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Al-umur tubahu laki fi sholah. Perkara-perkara yang boleh dilakukan dalam sholat. Perkara-perkara yang boleh dilakukan dalam sholat ada 2 macam. Yang pertama, al-af'al al-mubahah fi sholah. Perbuatan yang boleh dilakukan dalam sholat. Dan yang kedua, al-aqwal al-mubahah fi sholah. Perkataan-perkataan yang boleh dilakukan dalam sholat. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dalam sholat, dan ada perkataan-perkataan yang dibolehkan dalam sholat. Kita akan bahas yang pertama, perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dalam sholat. Yang pertama, hamlu tifli fis sholah, menggendong anak dalam sholat. Boleh sholat sambil menggendong anak. Dalilnya dari Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulillah, sambil menggendong cucunya. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Apabila sujud beliau letakkan cucunya,
dan apabila bangkit beliau kembali menggendongnya. Jadi ketika sujud cucunya diletakkan, dan ketika bangkit beliau kembali menggendongnya. Ini dalil bolehnya sholat sambil menggendong anak. Yang kedua, al-masyu al-yasir lil hajati. Berjalan sedikit karena ada keperluan. Berjalan sedikit, bukan berjalan banyak. Kalau berjalan banyak tidak boleh. Kalau berjalan sedikit masih dibolehkan. Berjalan sedikit karena ada keperluan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait wal bab alaihi mughlaqun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di rumah sementara pintu rumah terkunci. Aji'tu fastaftahtu. Kemudian aku datang dan aku meminta agar pintu rumah dibuka. Famasa fafatahali, maka Nabi jalan lalu membukakan pintu untukku. Ini syahidnya, Nabi jalan lalu membukakan pintu untukku. Ini ketika sholat, Nabi sedang sholat. Tsumma raja'a ila musalla. Kemudian beliau kembali ke tempat sholatnya. Wasafat an-bab fil kiblati. Aisyah menceritakan bahwasanya ketika itu pintu berada di arah kiblat. Jadi ketika Nabi berjalan, Nabi tetap berada di arah kiblat. Yang ketiga, al-harakatu li inqadhi tifli aw ghairihi min at-taraddi aw mimma yu'zi. Bergerak untuk menyelamatkan anak atau yang lainnya agar tidak jatuh atau menyelamatkannya dari hal-hal yang membahayakannya. Ya, mungkin ketika kita sedang sholat, anak kita naik di atas meja, naik di atas kursi, kemudian kita khawatir dia akan jatuh, maka tidak mengapa kita bergerak untuk menyelamatkannya. Dalilnya dari Azraq bin Qais. Ia berkata, "Kunna bil Ahwaz nuqatil al-Haruriyah." Kami pernah berada di daerah Ahwaz. Kami memerangi orang-orang Khawarij. Fa bainama ana ala jurufin nahrin id rajulun yusalli. Ketika aku berada di tepi sungai, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengerjakan sholat. Laki-laki itu adalah Abu Barzah al-Aslami. Wa idza lijamu dabbatihi biyadihi. Saat itu tali kekang tunggangannya berada di tangannya. Ia memegangnya. Jadi dia sholat sambil memegang tali tunggangannya. Faja'alat dabbatu tunazzi'uhu wa ja'ala yatba'uha. Maka hewan tunggangannya itu mengganggunya dengan bergerak ke sana kemari. Yang sholat sambil pegang tali tunggangan hewannya, kemudian hewannya mengganggunya, hewannya bergerak ke sana kemari. Dan ia pun mengikutinya. Abu Barzah mengikuti hewan tersebut. Kata Abu Barzah, "Inni ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ghazawat aw 7 ghazawat aw 8 wa syahidtu taysirahu." Sesungguhnya aku telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6, 7 atau 8 kali. Dan aku menyaksikan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
Wa inni kuntu uraji'u ma dabati ahabbu ilayya min an ada'aha tarji'u ila ma'lafiha fayasukku alayya. Kemudian kata Abu Barzah, sesungguhnya aku lebih suka kembali bersama untaku daripada aku biarkan untaku kembali sendiri ke kandangnya sehingga memberatkan diriku. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengomentari hadis ini. Beliau berkata, zahir siyakil kisah anna Abu Barzah lam yaqta salatahu. Zahir siyak, ya, konteks kisah ini bahwasanya Abu Barzah tidak membatalkan salatnya. Ketika hewannya bergerak, dia tidak membatalkan salatnya, dia tetap salat. Dan hal ini diperkuat oleh riwayat Amr bin Mazruq. Disebutkan dalam riwayat Amr bin Mazruq, lalu Abu Barzah memegang tali tunggangannya, masyahu ila qasdiha makana katsiran. Maka kembalinya Abu Barzah ke belakang itu menunjukkan bahwasanya bergerak yang ia lakukan ke tempat tujuannya maka katsiran tidak banyak. Para jamaah rahimakumullah, ya, ini dalil boleh bergerak untuk menyelamatkan anak kecil atau yang lainnya. Di sini Abu Barzah dia tidak mau hewannya kabur. Dia pegang hewannya sambil sholat. Ketika hewannya bergerak, dia bergerak. Kemudian dia tarik hewannya, dia mundur ke belakang. Tetap melanjutkan sholatnya. Tetap berada di arah kiblat. Kemudian ada faedah di sini, yadkhulu fi hadza annahu yajuzu laki idza kunti tusallin wa daqqa jaras tilfiyun masalan an tarfa'i as-sama'ah liya'lam at-talib annaki fi shalah wa nahwu dzalik. Termasuk di dalamnya apabila anti sedang salat sementara suara telepon berbunyi atau suara HP berbunyi, maka boleh bagi anti mengangkatnya. Diangkat HP-nya, supaya orang yang menelepon tahu bahwasanya anti sedang sholat. Ya, mungkin anti keraskan takbir, Allahu Akbar, ya, ketika bertakbir, Sami Allahu liman hamidah, diangkat teleponnya, kemudian ya anti keraskan takbir anti. Atau anti ambil telepon anti, kemudian anti matikan, boleh. Ya, bergerak dengan tujuan mematikan HP yang sedang berbunyi, ini dibolehkan. Dibolehkan. Kemudian yang keempat, mudafa'atul mar baina yadayki fis shalah. Menghadang orang yang lewat di hadapan anti ketika anti sedang sholat. Dan ini telah kita bahas, ya. Telah kita bahas dalam pembahasan sunnah-sunnah fi'liyah dalam sholat. Wa qad taqaddama hadis Abi Sa'id fil amri bi muqatalatil mar baina yaday al-musalli, telah disebutkan sebelumnya hadis Abu Sa'id yang memerintahkan untuk mencegah orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ya, ketika kita sedang sholat, ada orang lewat, kita boleh menghadangnya. Kemudian yang kelima, qatlul hayyati wal aqrab wa ma yu'zi fi shalah. Membunuh ular, kalajengking, dan apa-apa yang membahayakan ketika sedang sholat. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita sedang sholat, tiba-tiba ada ular lewat,
atau kalajengking lewat. Apa yang kita lakukan? Kita tetap sholat dan kita diperintahkan untuk membunuh kalajengking tersebut. Ya, gimana caranya? Sholat sambil bunuh kalajengking, ya. Anda pernah sholat, terus ada ulat gatal lewat, ya, lewat di tempat sujud. Akhirnya Anda copot peci Anda, terus Anda lempar itu ke ularnya, kemudian Anda injak ularnya. Ya, jadi terserah apa yang mau kita lakukan, intinya kita diperintahkan untuk membunuh ular atau kalajengking. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil aswadain fi shalah, memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam dalam salat. Al-aqrab wal hayyah, yaitu kalajengking dan ular. Kalajengking dan ular. Kita bunuh kalajengking atau ular ketika kita sholat. Kita tidak perlu membatalkan sholat kita. Boleh bergerak untuk membunuh ular atau kalajengking. Yang keenam, gomzu rijlin naim lil hajati, meraba atau menyentuh kaki orang yang tidur sebagai isyarat karena ada keperluan. Ya, mungkin dia tidur di hadapan kita, kita sholat, kemudian dia tidur di hadapan kita, dia selonjorkan kakinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kuntu amuddu rijli fi qiblatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku pernah menyelonjorkan kakiku di kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah tidur sambil menyelonjorkan kakinya di kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, ketika Nabi sedang salat. Fa idza sajada ghamazani, apabila beliau sujud, beliau menyentuhku. Nabi menyentuh Aisyah. Ini sebagai isyarat agar Aisyah narik kakinya. Karena kaki Aisyah ada di tempat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qama madattuha, apabila beliau bangkit, aku kembali menyelonjorkannya. Para jamaah rahimakumullah, ya, ini dalil bolehnya menyentuh kaki orang yang tidur. Kemudian ini juga dalil bahwasanya menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh kaki Aisyah ketika Nabi sedang salat, dan Nabi tetap melanjutkan salatnya. Beliau tidak membatalkan salatnya, berarti menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Ya, antum sudah wudu, antum sentuh istri antum atau antum sentuh anak perempuan antum, tidak membatalkan wudu. Yang ketujuh, khul'un na'li wa nahwihi asna as-shalah lil hajati, melepas sandal atau yang semisalnya, ya, seperti sepatu ketika sholat karena ada keperluan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabi id khala'a na'layhi fa wada'ahuma an yasarihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat mengimami para sahabat, tiba-tiba beliau melepas kedua sandalnya. Awalnya Nabi salat sambil memakai sandal. Kemudian tiba-tiba Nabi melepas kedua sandalnya. Beliau letakkan di samping kiri. Falamma ra'a dzalikal qaum alqauni alhum, tatkala para sahabat melihat hal itu, mereka pun ikut melepaskan sandal-sandal mereka. Masyaallah, ya. Ini dalil, ya, bagaimana para sahabat sangat
meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi lakukan, mereka ikuti. Nabi lepas sandal, mereka ikut melepas sandal mereka. Mereka sangat ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh ya, sholat sambil memakai sandal atau memakai sepatu, kemudian kita melepaskannya. Yang kedelapan, al-busaq fi saub au fil mindil. Meludah pada pakaian atau pada sapu tangan. Ketika sedang sholat, tiba-tiba ingin buang ludah. Boleh enggak? Boleh. Cuma buangnya boleh buang pada pakaian atau pada sapu tangan. Dari Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri salat, maka Allah tabaraka wa ta'ala berada di hadapannya. Ketika kita sedang salat, Allah ada di hadapan kita. Fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi. Maka janganlah ia meludah ke arah depan. Tidak boleh ludah ke arah depan atau ke arah kanan. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi yusra. Kalau dia mau meludah, hendaklah dia meludah ke samping kiri di bawah kaki kirinya. Perhatikan ini ketika sholat sendiri ya. Ketika sholat jamaah ya jangan ludah ke kanan ke kiri. Karena di kanan di kiri ada orang lain. Ketika sholat sendiri. Kalau dia ingin meludah, maka meludahlah ke samping kiri di bawah kaki kirinya. Fa in ajilat bihi badiratun falyakul bi saubihi hakaza summa tawa saubahu ba'dahu ala ba'din. Dan jika terlanjur keluar, ya, tiba-tiba dia ingin meludah atau buang dahak, udah nggak sempat lagi dia buang ke arah kiri, maka hendaklah ia tumpahkan pada bajunya. Hendaklah dia tumpahkan pada bajunya seperti ini. Kemudian Nabi melipat bajunya satu sama lain. Jadi ditumpahkan ke bajunya, kemudian dia melipat bajunya. Kalau bawa sapu tangan, ditumpahkan di sapu tangan, kemudian dia lipat sapu tangannya, masukin lagi ke saku. Ambil sapu tangan dari saku, kemudian dia tumpahkan ke sapu tangan, dia buang sapu tangan, dilipat, lalu dia masukkan lagi ke dalam sakunya. Yang 9, islahu saub wa haqqul jasadi fi shalah. Merapikan pakaian dan menggaruk badan ketika sholat. Dari Jarir Ad-Dhabi, ia berkata, kana Aliyun idza qama fi shalah wada'a yaminahu ala ruski yasarihi. Ali radhiyallahu anhu apabila berdiri sholat, beliau letakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya. Ya, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Wala yazalu kadzalika hatta yarka'a. Dia senantiasa seperti itu. Masya Allah, dia tidak bergerak hingga ruku. Illa ayyusliha saubahu au yahukku jasadahu. Kecuali jika ia merapikan pakaiannya atau menggaruk badannya. Jadi kalau tidak ada keperluan, Ali Masya Allah sholat diam, tenang, ya, tidak banyak bergerak. Tapi ketika ada keperluan, dia mungkin harus merapikan bajunya, maka dia rapikan bajunya. Boleh ya merapikan baju. Kadang kita sholat, kita lupa ngancing baju. Ya, ada kancing yang belum dimasukkan, ya, atau terbuka seperti ini. Kemudian kita naikkan. Atau menggaruk badan, gatal, ya, digigit nyamuk dan seterusnya, jangan ditahan. Tidak apa-apa garuk. Kalau
kita tahan itu malah mengganggu sholat kita. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yasta'inu rajul fi salatihi min jasadihi bima syaa. Seseorang boleh melakukan apa yang dia kehendaki pada badannya fi salatihi dalam salatnya. Ketika dia salat, dia boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki pada badannya. Kalau badannya digigit nyamuk, gatal, tidak apa-apa dia garuk. Tidak apa-apa dia menggaruknya. Kemudian yang ke-10, at-tasfiq idza ra'atil mar'atu fi shalah ma yaribuha. Tepuk tangan. Ya, ini bagi wanita. Tepuk tangan apabila seorang wanita melihat apa-apa yang meragukan dalam sholatnya. Mungkin dia melihat imam salah, ya, dan seterusnya, dia boleh tepuk tangan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih." Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengalami sesuatu kesalahan dalam salat, maka hendaklah dia bertasbih. Ucapkan subhanallah, ini bagi laki-laki, ya. Fa innahu idza sabbaha iltafata au ultufita ilaihi, karena apabila dia bertasbih maka imam akan menoleh kepadanya, imam akan memperhatikannya. Oh, kayaknya saya sedang salah ini, karena jamaah bertasbih di belakang. Wa innamat tasfihu linnisa. Adapun tepuk tangan itu hanya untuk para wanita. Wa tasfiq bimakna wahid wa huwa darbu safihatil kaf ala safhatil kaf al-akhar. Tasfih dan tasfiq ini maknanya sama, yaitu menepuk telapak tangan ke telapak tangan yang lain. Kita artikan tepuk tangan. Tepuk tangan untuk wanita. Adapun tasbih untuk laki-laki. Kemudian ada faedah di sini, kata penulis, qad alimti alla yusra' lil mar'ati at-tasbih fi shalah idza naba syai'un fiha. Anti sudah tahu bahwasanya tidak disyariatkan bagi perempuan untuk bertasbih di dalam salat apabila terjadi sesuatu kesalahan di dalamnya. Ya, berdasarkan riwayat di atas. Baik. Yang di pertanyaan, boleh enggak wanita bertasbih ketika sholat? Boleh enggak wanita mengucapkan subhanallah ketika sedang sholat? Kata penulis, lakin hadza yajuzu laha idza lam yakun buddun minat tasbih wa fi ghairi hadratir rijal. Namun terkadang boleh bagi wanita untuk bertasbih. Boleh bagi wanita untuk bertasbih apabila tasbih harus dilakukan dan tidak di hadapan laki-laki. Mana dalilnya? Dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata, ataitu Aisyah hina khasafatis syamsu. Aku datang ke tempat Aisyah radhiyallahu anha ketika terjadi gerhana matahari. Fa idzan nasu qiyamun yusallun. Ketika itu orang-orang sedang berdiri salat, ya, para sahabat salat gerhana. Wa idza hiya qa'imatun tusalli. Aisyah juga sedang berdiri salat. Fa qultu ma linnas. Kemudian aku bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang? Di sini Asma bertanya kepada Aisyah. Aisyah sedang sholat. Jadi orang yang enggak sholat ngomong sama orang yang sedang sholat. Apa yang dilakukan oleh orang-orang? Fa asyarat biyadiha ila sama wa qalat subhanallah. Maka Aisyah radhiyallahu anha, dia memberikan isyarat dengan tangannya ke langit. Lalu ia berkata subhanallah. Ini sahihnya. Subhanallah. Aisyah mengucapkan subhanallah. Berarti boleh
Wanita boleh mengucapkan subhanallah dengan catatan tadi, ya dia memang harus mengucapkan subhanallah dan tidak di hadapan laki-laki. Tidak di hadapan laki-laki. Yang ke-11, al-iltifat yamnatan aw yasratan lihajatin. Boleh menoleh ke arah kanan atau kiri karena ada keperluan. Ingat, karena ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan nggak boleh. Ketika kita sholat, apa yang kita lihat? Tempat sujud. Tidak boleh noleh ke kanan atau noleh ke kiri, tidak boleh. Tapi kalau ada keperluan, ya, ada keperluan, boleh menoleh ke kanan atau ke kiri. Dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina wara'ahu wa huwa qa'idun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, sementara kami sholat di belakangnya. Ketika itu beliau sholat sambil duduk. Wa Abu Bakar yusmi'ut an-nas takbirahu. Sementara Abu Bakar bertugas memperdengarkan takbir Nabi kepada para jamaah. Nabi bertakbir mungkin suaranya kecil, Allahu Akbar. Kemudian apa? Allahu Akbar, kayak di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Itu namanya yusmi anas takbirahu. Abu Bakar memperdengarkan takbir Nabi kepada para jamaah. Faltafata ilaina faro'ana qiyaman. Kemudian Rasulullah menoleh ke arah kami. Ini sahihnya. Rasulullah menoleh ke arah kami. Beliau melihat kami salat sambil berdiri. Fasaro ilaina, lalu beliau memberikan isyarat kepada kami untuk duduk. Faqa'adna fasallaina bi salatihi qu'udan, lalu kami pun duduk. Kami salat sambil duduk. Para jemaah rahimakumullah, ya, ini dalil boleh menoleh. Nabi menoleh. Kemudian Nabi memberikan isyarat kepada para sahabat untuk duduk. Dan ini juga dalil, ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam sholat sambil duduk, maka jamaah di belakang juga sholat sambil duduk, walaupun jamaah sehat. Ya, jamaah sehat. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sementara orang-orang sedang salat. Fatakhallasa hatta waqafa fi shaffi. Kemudian beliau maju perlahan-lahan hingga sampai di shaf pertama. Nabi terlambat, ini ceritanya Nabi terlambat. Nabi datang, orang-orang sedang sholat, maka Nabi maju pelan-pelan hingga sampai di shaf pertama. Fasaffaqan nas, lalu orang-orang bertepuk tangan memberikan isyarat. Namun Abu Bakar dia tidak menoleh dalam sholatnya. Falamma aktsaron nas at-tasfiq, tatkala semakin banyak orang-orang yang bertepuk tangan, maka Abu Bakar pun menoleh. Ya, Abu Bakar menoleh, faro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti boleh menoleh ke kanan atau ke kiri lil hajati kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, tidak boleh. Yang ke-12, al-isyaratu bil yad awi ra'si lil hajati. Memberi isyarat dengan tangan atau kepala karena ada keperluan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntalikun ila Bani Mustalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku pada saat beliau pergi ke Bani Mustalik. Fa ataituhu wa huwa yusalli ala ba'irihi. Lalu aku datang sementara beliau sedang sholat di atas untanya.
Fakallamtuhu, lalu aku berbicara dengan beliau. Rasulullah ini juga ya seperti tadi. Rasulullah sholat, orang ajak bicara. Kalau tadi Aisyah sholat, kemudian Asma bertanya. Beliau sholat di atas untanya. Fakallamtuhu, lalu aku berbicara dengannya. Faqala biyadihi hakaza. Ya, maka beliau memberikan isyarat dengan tangannya. Summa kallamtuhu, kemudian aku ajak lagi beliau berbicara. Faqala biyadihi hakaza asyara biha wa an asma'uhu yaqra wa yumi'u bi ra'sihi. Maka beliau tetap memberikan isyarat dengan tangannya, sementara aku mendengar beliau membaca dan memberikan isyarat dengan kepalanya. Antum misalnya, antum sedang sholat, terus ada orang ajak bicara, apa yang antum lakukan? Antum tidak boleh jawab. Kalau antum jawab, antum bicara, batal sholat antum. Maka antum kasih isyarat apa? Mungkin suruh dia tunggu, suruh dia sabar, ya. Boleh memberikan isyarat dengan tangan atau dengan kepala. Yang ke-13, raddus salam isyaratan ala man sallama alaik. Menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang mengucapkan salam. Kita sedang sholat, ada orang datang kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kita nggak boleh waalaikumsalam, ya, batal sholat kita nanti. Kita tetap jawab tapi pakai isyarat. Menjawab salam pakai isyarat karena kita sedang sholat. فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكِ أَحَدٌ وَأَنْتِ فِي الصَّلَاةِ فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَرُدِّي عَلَيْهِ كَلَامًا. Apabila anti sedang sholat, lalu ada orang yang memberikan salam, maka tidak boleh anti menjawabnya dengan ucapan. Lakin yajuz an taruddi isyaratan bil yad. Namun boleh anti menjawabnya dengan menggunakan isyarat tangan. Dari Ibnu Umar, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Quba untuk salat. Masyaallah, ya. Antum kalau umrah, kemudian antum pergi ke Madinah, ya, antum singgah di Quba. Rumah Nabi dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi kadang Nabi pergi ke Quba. Untuk apa? Untuk sholat di Masjid Quba. Nabi pergi ke Quba untuk sholat di Masjid Quba. Jarak dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba tidak jauh, ya, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Ana pernah jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Ya, paling tidak setengah jam lah nyampe. Nabi pergi ke Masjid Quba untuk sholat. Faja'athu al-ansar fasallamu alaihi. Lalu datang orang-orang Ansor, mereka mengucapkan salam kepada Nabi sementara beliau sedang sholat. Kemudian Nabi menjawabnya. Faqultu li Bilal, aku bertanya kepada Bilal. Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Wahai Bilal, gimana antum lihat Rasulullah? Bagaimana cara beliau menjawab salam mereka? Antum kalau sholat ada orang mengucapkan salam, gimana caranya menjawab salam? Dengan isyarat? Kata Bilal, hakaza, begini. Wa basata kaffahu wa ja'ala batnahu asfala wa ja'ala dhahrahu ila fawqin. Beliau membuka telapak tangannya, beliau jadikan telapak tangan mengarah ke bawah dan punggung telapak tangan mengarah ke atas. Jadi caranya seperti ini. Ya, ada orang kita sholat, ada orang datang mengucapkan salam, kita jawab dengan cara seperti ini. Ya, beliau buka telapak tangannya, bagian telapak tangan bagian bawah mengarah ke bawah
dan punggung tangan mengarah ke atas seperti ini. Ya, cukup seperti ini. Cara menjawab salam. Kemudian yang ke-14, ra'fur ra'si fi sujud litahaqquqi minal amri idza atala al-imam. Mengangkat kepala di saat sujud untuk mengetahui apa yang terjadi apabila imam memanjangkan sujud. Jadi imam sujud lama banget, enggak bangun-bangun. Sementara jamaah juga sujud. Boleh enggak kita angkat kepala? Boleh. Angkat kepala untuk mengetahui apa yang terjadi. Apabila anti sholat secara berjamaah, lalu imam memanjangkan sujud, atau anti tidak mendengar takbir, anti tidak mendengar takbirnya imam, dan yang semisalnya, maka boleh bagi anti mengangkat kepala untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ya, jangan-jangan imamnya udah nggak ada, ya, lama banget nggak bangkit-bangkit, imamnya sudah nggak ada. Maksudnya apa nggak ada? Imamnya kentut, kemudian imamnya pergi diam-diam, tidak ngasih tahu jamaah. Ya, maka boleh angkat kepala. Dalilnya dari Abdullah bin Shaddad dari bapaknya, ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-isya wa huwa hamilun Hasanan au Husainan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengimami kami salah satu salat malam, yaitu salat maghrib atau salat isya, sambil menggendong Hasan atau Husain. Ya, jadi boleh bawa anak di masjid, itu boleh. Ya, Rasulullah bawa cucunya Hasan atau Husain. Ya, yang penting mereka tidak mengganggu. Kemudian beliau maju untuk jadi imam, beliau letakkan cucunya, beliau takbir, kemudian sholat. Di tengah sholat, beliau sujud dengan sujud yang cukup lama. Maksudnya Nabi sujud dengan sujud yang cukup lama. Qala abi, ayahku berkata, farafa'tu ra'si, lalu aku angkat kepalaku. Ini nih syahidnya, ya. Lalu aku angkat kepalaku. Ya, dia ingin lihat apa yang sedang terjadi, kenapa Nabi sujudnya lama sekali. Wa idza as-sabiyyu ala zuhri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun. Ternyata apa yang sedang terjadi? Ternyata cucu beliau yang masih kecil itu sedang naik di atas punggung beliau. Cucunya naik di atas punggungnya. Ya, kadang kalau kita sholat di rumah, ya, ada anak-anak, kadang anak-anak naik di atas punggung. Ini yang dilihat oleh sahabat tersebut. Ya. Faraja'tu ila sujudi, lalu aku kembali sujud. Tatkala selesai sholat, orang-orang pun bertanya, wahai Rasulullah, innaka sajata baina zahranai salatika sajadatan atoltaha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tadi sujud cukup lama, hingga kami mengira telah terjadi sesuatu, atau engkau sedang menerima wahyu. Faqal, kata beliau, kullu zalika lam yakun. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Walakinna ibni irtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yakdia. Ya, tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi tadi cucuku menaiki punggungku, seakan-akan ia menjadikan aku sebagai tunggangannya, dan aku tidak ingin menyudahinya hingga ia menunaikan hajatnya atau hingga ia merasa puas. Ya, jadi terkadang antum mengalami hal ini. Kalau antum sudah punya anak, ya, antum sholat, kemudian anak naik di atas punggung antum, tidak apa-apa, antum lama-lama kan sujud antum tidak mengapa. Sehingga Nabi
ya, menunjukkan kasih sayang Nabi kepada cucunya, ya, beliau tidak bangkit dari sujudnya sampai cucunya menunaikan hajatnya, sampai dia puas baru Nabi bangkit. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, an-nazaru fil mushaf wal qira'atu minhu fi sholatin nafilah lil hajati. Melihat mushaf dan membaca ya darinya dalam sholat sunnah karena ada keperluan. Jadi sholat sambil melihat mushaf boleh. Sholat sambil melihat mushaf boleh. Tapi di sini penulis batasi sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Apabila ya ada keperluan, misalnya anti ingin memanjangkan sholat anti sholat malam, dan anti ingin memanjangkannya, sementara anti tidak hafal surat-surat yang panjang, fa innahu la ba'sa bil qira'ah minal mushaf fi shalah, maka tidak mengapa anti sholat sambil melihat mushaf. Dalilnya dari Qasim, anna Aisyah kana taqra' fil mushaf fa tusalli fi Ramadan. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dia ya membaca langsung dari mushaf ketika sholat di bulan Ramadan. Ketika sholat di bulan Ramadan. Ya, jadi pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Qasim juga berkata, kana ya ummu Aisyah abdun yaqra' fil mushaf. Aisyah pernah diimami oleh seorang hamba sahaya yang membaca pada mushaf. Amma fi'lu hadza fil fardi fala yajuz. Adapun melakukan hal ini dalam salat wajib tidak boleh. Ya, tidak boleh karena dalil-dalil yang datang itu menjelaskan ya dilakukan ketika salat sunnah. Demikian pula ya apabila tidak ada hajah, tidak ada keperluan, maka juga tidak boleh dilakukan walaupun dalam salat sunnah. Jadi boleh dilakukan kalau ada hajah. Taib, ini perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dalam salat. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas perkataan-perkataan yang dibolehkan dalam salat. Taib. Allah taala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, oleh Ustaz atas nasihat-nasihat pelajaran yang telah diberikan. Kita masih ada sedikit waktu untuk bersoal jawab. Kita masuk terlebih dahulu pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waktu kami kecil dulu, guru ngaji kami mengajarkan bahwa pada saat sholat kita tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Maksudnya 1 gerak sekali, 2 kali, 3 kali. Lebih dari 3 kali maka akan batal sholat kita. Apakah pernyataan ini benar? Mohon penjelasan dari Ustaz. Nah, para jamaah rahimakumullah, nanti ada pembahasan tentang al-manhiyat fis shalah, hal-hal yang dilarang dalam salat, hal-hal yang dilarang dalam salat. Adapun bergerak 3 kali, ya, apakah itu membatalkan salat atau tidak membatalkan salat? Kami belum menemukan dalil yang menjelaskan bahwasanya bergerak 3 kali itu membatalkan salat. Ya, jadi misalnya kita sedang sholat ini, terus tangan kita gatal, boleh nggak kita garuk 1, 2, 3, atau kita garuk 1 kali, nanti garuk lagi 2 kali, atau boleh menggaruk 3 kali berturut-turut? Boleh menggaruk 3 kali berturut-turut. Kalau memang ada keperluan boleh. Ya, kalau memang ada hajah, kita garuk sampai rasa gatalnya hilang. Sampai rasa gatalnya hilang. Ya, jadi pernyataan tidak boleh bergerak sebanyak 3 kali, kami belum ya mendapatkan dalilnya bahwasanya hal itu membatalkan salat. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita kembali bertanya. Kita bacakan dari pesan singkat WhatsApp. Ustadz, bagaimana dengan bergerak atau goyang ke kanan dan ke kiri yang terkadang gerakan itu tidak kita sadari atau refleks udah kebiasaan goyang kiri goyang kanan. Apakah ini juga diperbolehkan? Mohon nasihat dari Ustadz. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika kita sholat, ya kita diperintahkan untuk khusyuk ya dalam sholat. Orang yang khusyuk dalam sholat, ya khusyuk itu bersumber dari hati. Kalau hatinya tenang, maka badannya juga ikut tenang. Ya, kalau hatinya tenang, maka badannya juga ikut tenang. Jika kita sholat, kita disyariatkan untuk diam, tenang, tidak banyak bergerak. Ya, cuman terkadang ada orang yang tadi ya, sebagaimana ditanyakan, kadang refleks dia gerak ke kanan atau gerak ke kiri, goyang ke kanan atau goyang ke kiri, ya sebaiknya hal ini dihindari karena tidak ada keperluan. Kalau dia mau sholat tenang, tidak bergerak. Ya, jadi dia berusaha untuk tidak banyak bergoyang ketika sedang sholat. Ketika sedang sholat. Wallahu taala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Saya coba mencarikan pertanyaan yang bulan lalu yang belum sempat kita bacakan, tapi kok nggak keluar ya. Kita lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingin kami tanyakan Ustaz, yakni apabila biasanya kita duduk tawarruk pada saat sholat 2 rakaat, tetapi saat berjamaah 2 rakaat imam kita duduk iftiros, apakah pertanyaannya Ustaz, apakah kita tetap duduk tawarruk mengikuti keyakinan yang kita miliki atau kita duduk iftiroz mengikuti imam? Mohon penjelasan dari Ustaz. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi sudah kita jelaskan bahwasanya ketika sholat itu 2 rakaat ya atau memiliki 1 tasyahud, maka duduk di rakaat terakhir duduk dengan iftiras. Ya, adapun salat yang mempunyai 2 tasyahud ya seperti salat maghrib, salat isya dan lain-lain, itu duduk di rakaat terakhir dengan duduk tawarruk. Ini yang kita yakini. Ini yang kita yakini sesuai hadis Aisyah radhiyallahu anha. Baik, gimana dengan orang yang punya keyakinan lain? Dia punya keyakinan lain, dia meyakini ya sesuai yang dia pelajari bahwasanya duduk di rakaat terakhir entah salatnya punya 1 tasyahud atau 2 tasyahud tetap tawarruk. Pokoknya duduk di rakaat terakhir tawarruk. Baik itu salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Sementara ketika dia sholat bersama imam, itu imamnya duduk iftiras. Ambil contoh sholat subuh. Sholat subuh, imam duduk iftiras, sementara yang dia yakini duduk tawarruk. Jadi pertanyaan, apakah dia harus mengikuti imam, ataukah dia tetap dengan keyakinannya? Maka ya dia tetap dengan keyakinannya.
dia tetap dengan keyakinannya. Jadi imam duduk iftiros, dia tetap duduk tawarruk. Sama halnya misalnya imam punya keyakinan kalau tasahud gerak-gerakkan jari, sementara dia punya keyakinan tidak menggerak-gerakkan jari, ya sudah, dia tidak usah menggerak-gerakkan jari, dia tidak perlu mengikuti imam, atau sebaliknya imam tidak menggerak-gerakkan jari, dia menggerak-gerakkan jari, maka dia tidak perlu mengikuti imam yang tidak menggerak-gerakkan jari, dia silahkan menggerak-gerakkan jarinya. Ya, adapun yang dimaksud jadikan imam untuk diikuti, itu maksudnya apa? Kalau imam bertakbir maka takbir, kalau imam ruku maka segera ruku, kalau imam bangkit dari ruku, ya, itu maksud dari imam dijadikan untuk diikuti, bukan tata cara sholat imam. Kalau imam rukunya begini, kita juga harus begitu. Kalau imam gerak-gerakan jari, kita juga gerak-gerakan jari, dan seterusnya. Ya, Allahu taala alam bisawab. Jadi dia sholat sesuai dengan keyakinannya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan, jazakallahu khair. Ustaz, kita bacakan kembali dari pesan singkat yang masuk ke dalam WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada saat kita hendak sholat, kita melafazkan niat. Nah, untuk niat ini, apakah harus melafazkan usolli di dalam hati atau kita jaharkan usolli fardu? Mohon nasihat dari Ustaz. Nah, para jemaah rahimakumullah, ya, ini sudah kita bahas bahwasanya niat itu termasuk syarat sahnya salat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai niatnya. Jadi niat wajib, ya, dilakukan. Hanya saja tidak boleh dilafadzkan. Niat tidak boleh dilafadzkan, karena niat itu amalan hati. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya melafadzkan niat ini termasuk perkara yang diada-adakan, perkara yang tidak ada dasarnya. Jadi yang harus kita lakukan, kita menghadirkan niat. Ya, kalau misalnya dia ingin mengatakan usolli, ya, dan seterusnya, dia tidak perlu lafadzkan, dia cukup hadirkan dalam hatinya. Dia cukup hadirkan dalam hatinya, atau dia cukup hadirkan, ya, saya mau sholat zuhur secara berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup sebagai makmum atau sebagai imam. Dihadirkan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu dilafadzkan. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita kembali bacakan dari pesan singkat WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, terkadang kami sholat sesekali melihat ke arah jam saat sholat. Apakah ini tidak membatalkan sholat kita, Ustaz? Atau seperti apa? Mohon penjelasan dari Ustaz. Nah, melihat ke jam itu tidak ada, itu bukan hajat sholat. Kalau tadi kan sahabat dia angkat kepalanya karena hajat sholat, ada keperluan dalam sholat. Jangan-jangan imamnya sudah pergi, imamnya sudah tidak ada. Adapun melihat jam, tidak ada hajat yang penting di situ, ya. Apakah kita ingin, kelamaan sekali nih imamnya, ya. Melihat jam kita ingin melakukan sesuatu. Jadi makruh, hukumnya makruh. Sholatnya tidak sampai batal, tapi makruh, ya, dibenci. Perkara yang dibenci untuk dilakukan dalam sholat. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kita lanjut, kita bacakan kembali. Ustaz, apakah pada saat kita sholat ada tamu yang datang, dia tidak tahu bahwa kita sedang menjalankan sholat, kemudian dia mengucapkan salam,
apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menjawab salam atau seperti apa, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau posisi sholat kita itu dekat dengan pintu, ya, pintu ruang tamu, kita sholat di ruang tamu, kemudian ada tamu datang, kita ingin tamu itu mengucapkan salam dan kita ingin memberikan isyarat bahwasanya kita sedang sholat, maka tidak mengapa kita mengeraskan takbir kita, Allahu Akbar, supaya si tamu tadi tahu bahwasanya kita sedang sholat. Kalau posisi kita dekat dengan pintu, ya, dan pintu itu ada di arah kiblat, tidak mengapa kita maju kemudian bukakan itu pintu. Tapi kalau posisi kita jauh, ya, maka kita kasih isyarat dengan mengeraskan takbir atau mungkin ucapan sami Allahu liman hamidah dan seterusnya, supaya si tamu tahu bahwasanya kita sedang sholat. Kalau sholat kita di dalam kamar, ya, apalagi di lantai 2, kemudian tamu mencet bel rumah, maka kita biarkan saja tamu, kita tetap lanjut sholat. Nanti kalau sudah selesai baru kita temui tamu tersebut, karena kita tidak bisa memberikan isyarat kepadanya bahwasanya kita sedang sholat. Naam, Allahu taala alam bisawab. Banyak. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kembali. Kita lanjutkan. Ustadz, izin bertanya, jika kita sholat dan tempat yang kita buat sholat penuh dan akhirnya kita tidak bisa melihat imam, misal terhalang oleh tiang atau tembok dan lain-lain. Pertanyaannya Ustaz, apakah itu bisa dibilang kita bahwa kita ini sholat berjamaah, ada pemisah, maksudnya seperti itu? Mohon jawaban dari Ustaz. Nah, jadi kalau tempatnya itu masih bersambung, ya, artinya tidak putus, ya, jadi softnya masih bersambung walaupun dihalangi oleh tembok, ya, atau dinding, maka masih dihukumi sholat berjamaah, sholat bersama imam. Adapun kalau tempatnya sudah munfasil, ya, sudah terpisah, kalau tadi mutasil, kalau tempatnya terpisah maka tidak dihukumi sholat berjamaah dan tidak boleh. Misalnya antum pengen sholat bersama imam Masjidil Haram, ya, atau Masjid Nabawi, antum ikuti sholat, ada mereka sedang sholat nih di TV, antum ikuti sholat, tidak boleh, ya, itu tempatnya terpisah jauh sekali, ya, kemudian waktu juga berbeda, mereka sholat subuh, antum sholat apa, ya, jadi ini tidak dibolehkan. Adapun jika tempatnya masih mutasil, masih bersambung, maka tidak mengapa dan dihukumi sholat berjamaah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Dan waktu kita kelihatannya sudah habis Ustaz, ya, pas di 10.30, sudah 60 menit kita mendengarkan penjelasan dari Ustaz. Sebelum kita tutup Ustaz, kita mohon sedikit kesimpulan yang bisa diberikan pada pelajaran pada kali ini, dan juga untuk pekan depannya kita melanjutkan di bab yang mana, mohon penjelasan dari Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, para jamaah rahimakumullah, pembahasan tentang perkara-perkara yang dibolehkan dalam sholat ini termasuk pembahasan yang penting, ya, karena terkadang sebagian orang, ya, seperti tadi, ya, dia mungkin meyakini nggak boleh bergerak dalam sholat, kemudian anaknya jatuh dibiarkan, ya, anaknya nangis dibiarkan, tidak digendong, padahal boleh sholat sambil menggendong anak. Atau mungkin badannya gatal, ya, enggak boleh garuk nih, enggak boleh gerak, dibiarkan ditahan terus sampai salam. Ini juga tidak dibenarkan. Ini malah mengganggu kekhusyuan sholatnya. Jadi mengetahui perkara-perkara ini sangat penting, ya, ini boleh dilakukan dan ini tidak membatalkan sholat, dan melakukan hal ini semuanya untuk kemaslahatan kita dan kemaslahatan
jamaah. Ini kalau kita sholat berjamaah seperti imam sujud lama sekali. Kalau jamaah yang sholat itu nggak tahu apa yang harus dilakukan, udah semuanya ikut sujud sampai lama. Padahal boleh angkat kepala kemudian melihat apa yang sedang terjadi. Kenapa imam begitu lama sujudnya? Jangan-jangan imam sudah nggak ada. Imam batal, kemudian imam pergi tanpa memberitahu jamaah. Jadi perkara yang sangat penting yang harus kita ketahui ya, supaya sholat kita semakin sempurna. Ya, ini perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dalam sholat. Baru perbuatan-perbuatan, nanti ada perkataan-perkataan ya yang dibolehkan dalam sholat. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya, ini barangkali yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kita ucapkan kepada Ustaz